6 tokoh-tokoh terkenal tanah air yang moksa atau menghilang tanpa bekas. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jejak alias menghilang tanpa jejak. Menurut tulisan di Wikipedia, moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di dunia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang-orang yang mengalami moksa atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, apalagi jasadnya. Berikut ini adalah orang-orang terkenal di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa bekas. Yang pertama, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenaan masuk Islam. Sebelum mengambil topo mokso, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Dan yang kedua, Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha dan diakhiri keberadaannya dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunan cucu untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan topo tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa menghilang gitu saja ya. Dan yang ketiga, Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Gajah Mada, yaitu pertama dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kertono Agomo. Versi kedua adalah Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dan negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan moksa hingga sekarang. Dan yang keempat, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Joyoboyo. Dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Saudaranya Jayasobo adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusatnya di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaannya yang diperintah memasuki zaman keemasan,
namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih atau pilihan menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian Norman dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tompo moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Dan yang kelima, Sabdo Palon Noyo Ginggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palon Noyo Ginggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf. Dan yang keenam, Supriyadi. Memang sampai sekarang kisahnya menjadi simpang siur dan tidak pasti akan kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa Supriyadi meninggal sewaktu memberontak dari Jepang yang kala itu menjajah Indonesia. Dan ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar ini menghilang tanpa bekas alias mokso. Bagi sebagian orang, menghilangnya Supriyadi sempat dijadikan bahan bercandaan, yaitu menghilangnya tidak dapat kembali. Namun bagi orang lain, khususnya orang-orang zaman dahulu, menganggap bahwa moksa Supriyadi adalah benar dan akan kembali muncul jika Indonesia sudah dalam keadaan yang teramat gawat. Nah, begitulah tokoh-tokoh tanah air yang moksa ya. Jika Anda suka dengan channel ini, dengan cerita-cerita ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Nggak usah takut karena subscribe, like, dan komen itu gratis tentunya.